Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertatap muka di sini, berkumpul. Yang pastinya tujuan kita kumpul adalah yang pertama niati dengan silaturahim, dan yang kedua alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang terpilih ya mendapatkan kontrak kerja di akhir tahun ini ya, alhamdulillah rabbil alamin ya, dimana tahapan sampai mendapatkan kontrak ini yang dimana diharapkan teman-teman CPMI Korea semuanya, kita sangat-sangat bersyukur sudah mendapatkan kontrak kerja, yang artinya kita sudah direkrut oleh perusahaan yang ada di Korea, dan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan segera diberangkatkan ke Korea Selatan. Mudah-mudahan tahapan proses ke depan selanjutnya dimudahkan, dilancarkan, dan kita semuanya tanpa terkecuali kita bisa bersama-sama menjemput rezeki di Korea Selatan, menyusul teman-teman yang sudah terbang sebelumnya ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan persiapan apa saja yang harus kita siapkan. Yang pastinya setelah kita mendapatkan kontrak kerja ini, kita harus tahu urutan daripada kolom EPS. Yang pastinya teman-teman juga sudah tahu tahapan ataupun lanjutan setelah mendapatkan SLC, gitu ya. Jadi di sini saya juga sudah ngeprint ataupun ingin menyampaikan yang bagi yang belum tahu juga ini tahapan-tahapan setelah SLC diterima itu urutannya apa saja. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan ada beberapa orang yang belum tahu, jadi akan saya sampaikan. Yang pertama, urutan kolom kan seperti ini kan, seperti yang di kolom EPS sama semuanya. Jadi yang paling pertama itu kan ujian bahasa Korea kita sudah lulus, kemudian dikirim alias di sending gitu kan. Terus kemudian yang ketiga disetujui. Yang dimana disetujui itu kan berarti masuk ke dalam roster. Roster itu ada maksimal sampai 2 tahun. Terus kemudian setelah udah ada tanda biru-biru seperti ini berarti kita sudah mendapatkan SLC ya kan. Hired gitu ya. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang kemarin mediation ataupun sedang diperkenalkan, itu berarti sedang ditawarkan, sedang mau dipilih. Itu antara dipilih dan enggak berarti ya. Alhamdulillah di sini kan semuanya hired dan akhirnya pengeluaran izin kerja diterbitkan. Sampai di sini diterbitkan ini memang SLC sudah diterbitkan. Tetapi ketika perusahaan tersebut tidak memprosesnya ataupun berhenti sampai diterbitkan, itu berarti bisa saja dibatalkan. Jadi paling tidak kita harus menanti ataupun mengharapkan agar kolomnya turun gitu. Jadi setelah itu ada pengiriman SLC. Jadi pengiriman SLC itu berarti dari HRDK itu dikirim ke perusahaan kalian. Gitu. Jadi makanya di sini ada kontrak dikirim. Setelah kontrak dikirim ke perusahaan, itu berarti lanjutannya yaitu penandatanganan SLC, yang dimana perusahaan ataupun sajang NIM itu harus menandatangani dengan keterangan di sini ditandatangani. Ini rata-rata mayoritas semuanya udah kontrak dikirim. Berarti udah jelas kita berarti SLC kita diterbitkan dan dikirim ke perusahaannya, ke perusahaan kita, gitu, calon perusahaan kita. Kemudian setelah ditandatangani, ya pastinya akan dikirim lagi ke
HRDK. Itu. Setelah ditandatangani oleh perusahaan ataupun Sajangnim, pasti akan dikirim kembali ke HRDK. Biasanya ini memakan waktu. Ya, kalau di sini contohnya inilah bulan 8 tanggal 18, ya kan? Terus ditandatanganinya juga langsung ini. Ada yang seperti itu langsung, tapi ada juga yang memakan waktu lama juga. Ya. Terus kemudian setelah BP2MI ingin serentak untuk pemanggilan prelim, itu pasti dipanggil. Kalau yang sudah sampai ditandatangani ini. Kalau yang kontrak dikirim ini belum, tapi biasanya kontrak dikirim sama ini tuh nggak jangka waktunya nggak begitu lama. Jadi pastinya biasanya kadang stay-nya itu agak lamanya itu ditandatangani ini. Nah, kan? Jadi makanya teman-teman semuanya harus terus pantau perkembangannya. Nah, setelah ditandatangani itu biasanya kalau di sini kita lihat dari tanggal 18 ke diterbitkan CCVI-nya atau pengeluaran CVI-nya itu di tanggal 26, yang artinya berarti 8 hari kemudian. Ini toh yang paling cepat kadang. Bisa saja sampai berminggu-minggu, Mas. Itu diterbitkan CCVI-nya. Nah, harapan kita, CCVI itu harus memohon ataupun harapan kita itu segera diterbitkan. Karena intinya kalau segera diterbitkan, itu berarti kita ketika ada panggilan prelim, itu biasanya secara otomatis data kita itu udah masuk ke sepasnya BP2MI dan kita masuk entry list. Intinya entry list itu yang buat HRDK. Jadi nama-nama yang sudah terbit CCVI-nya, CCVI itu nantinya digunakan untuk pengajuan visa. Apabila sampai ditandatangani ini terus kita prelim, kita nggak langsung pemberkasan dan medical check up. Biasanya gitu. Tapi kalau kita di saat kita sudah panggilan prelim dan posisi kita udah diterbitkan, biasanya itu langsung untuk medical check up dan pemberkasan sekalian. Seperti itu. Jadi intinya kita kalau sampai diterbitkan ini berarti kita sudah punya syarat untuk pengajuan visa. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi intinya kita harus pantau terus perkembangan daripada akun EPS ini. Ya. Jadi semuanya ini kita harus pahami dan nantinya sampai diterbitkan saja itu baru kita udah lepas akun EPS, sudah nggak masalah kalau semisal pengen diaplikan. Intinya sampai diterbitkan itu berarti langsung entry list itu dari HRDK turun ke BP2MI dan kita akan dipanggil pemberkasan dan medical check up. Nah, yang artinya nanti kalau sudah masuk entry list itu berarti teman-teman semuanya itu calon CP ini, rombongannya Mas Arifin dan teman-teman semuanya itu yang kemarin dapat SLC hampir semuanya itu sampai diterbitkan untuk CCVI-nya. Bahkan satu orang tok kemarin yang prelim serentak, kita kan ada 19 orang yang prelim serentak kemarin setelah 5 orang terlebih dahulu. Kita kemarin kan untuk periode yang ketiga kemarin kan ada 24 SLC. Itu semuanya sudah prelim dan pemberkasan, hanya satu orang yang belum, siapa? Mas Rafindo itu. Karena apa? Dapatnya SLC itu belakangan. Bukan di periode yang kita ini bukan. Nggak tahu itu kok delalah SLC harian, Mas. Ya akhirnya dia udah dapat panggilan prelim, yang lainnya lanjut pemberkasan dan medical, dia pulang sendiri gitu. Nah gitu, itu contohnya. Kalau memang belum sampai diterbitkan CCVI-nya, itu intinya seperti itu. Terus jadi untuk akun EPS ini kita memang walaupun sampai diterbitkan, ini kita ngomong hal terburuknya dulu ya. Sampai diterbitkan pun CCVI, itu ada kejadian yang pernah dibatalkan. Karena apa? Yang pertama, itu biasanya Sajangninya atau perusahaannya tidak sabar menunggu kita.
Terus ada lagi yang kedua, karena perusahaan itu merekrut tenaga kerja lain gitu maksudnya. Tapi ini jarang banget gitu loh, jarang banget. Dan dari kita di periode yang kemarin itu tidak ada, hanya periode yang sebelumnya Mas. Karena apa? Menunggu itu yang corona itu lama banget itu kan, sangat-sangat lama. Bahkan ada yang perusahaan sampai 2 tahun setia menunggu loh. Satu perusahaan itu luar biasa. Karena perusahaan mungkin ya memang menyadari bahwasanya seluruh negara bukan hanya Indonesia gitu kan. Bahkan Korea pun kan corona sama aja. Jadi kalau sekarang insya Allah ini tahapannya mudah-mudahan tidak ada yang dibatalkan ya itu ya. Pokoknya kita terus berdoa, intinya seperti itu. Nah, terus ketika kita panggilan prelim, karena prelim ini kan sudah berakhir yang periode sekarang, yang berbarengan dengan Migran Day, itu kan serentak semua, berapa ribu yang diprelimkan. Sekarang insya Allah ini tahapannya mudah-mudahan tidak ada yang dibatalkan ya itu ya. Pokoknya kita terus berdoa, intinya seperti itu. Nah, terus ketika kita panggilan prelim, karena prelim ini kan sudah berakhir yang periode sekarang, yang berbarengan dengan Migran Day, itu kan serentak semua, berapa ribu yang diprelimkan. Nah, berarti kita kemungkinan besar, kemungkinan ya, mulai bulan 1 itu sudah ada prelim lagi. Itu feeling saya, ya kan? Karena proses ini, ketika kita lihat seperti teman-teman sebelumnya yang kemarin ini maksudnya, itu dari tahap SLC sampai diterbitkan itu untuk CCVI-nya paling sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Berarti paling tidak kita Januari, ya. Mudah-mudahan kan seperti itu kan, Januari. Lebih cepat, lebih baik kan, daripada nunggu lama-lama. Karena ucapan itu doa juga. Nah gitu aja. Kita Januari lah kita persiapan untuk ada panggilan prelim. Terus kira-kira apa yang harus kita siapkan ketika ada panggilan prelim? Nah gitu. Jadi di sini akan saya bahas, akan saya sampaikan. Jadi untuk persiapan prelim apa saja, kemudian persiapan untuk pemberkasan apa saja persyaratannya, kemudian persyaratan untuk penerbangan nantinya apa saja, dana yang harus dikeluarkan, yang harus dipersiapkan berapa, itu akan saya sampaikan secara detail di malam hari ini biar sampean ada persiapannya dari sekarang gitu loh. Ya, yang mungkin yang sekarang belum terbayangkan nanti saya harus apa ini, harus jual apa misalnya. Ya kan? Kan paling tidak kalau ada jangka waktu kita bisa nyari sana, nyari sini gitu. Dan insya Allah juga ketika nanti kalian, teman-teman semua di sini kok ada kesusahan dalam keuangan, mungkin bisa bahasanya sambat karo konco-konco yang udah terbang. Apalagi teman-teman di sana kan rata-rata teman kita semuanya. Ya kan? Nanti kalaupun tidak bisa, semisalnya kalau malu, ya berarti tinggal nyari. Mudah-mudahan bisa segera dapat gitu ya. Intinya, dan insya Allah di debak ini nggak terlalu banyak juga. Ya, ini nyata, real. Dari teman-teman yang sudah saya survei dan sudah kita tanya ke sana kemari ya, itu seperti itu.